Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh ia telah meraih kemenangan yang besar. Ayyuhal mu'minun, di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan kesempurnaan dan keagungannya, sehingga kita akan benar-benar memahami bahwasanya hanya Dia yang berhak diibadahi, yaitu nama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam firman-Nya, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia, Al-Malik Al-Quddus, yang Maha Raja, Maha Berkuasa dan Maha Suci. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maha tinggi Allah, Maha Raja yang sebenar-benarnya. Nama ini yaitu Al-Malik, yang menetapkan sifat Maha Kuasa dan Maha Raja bagi Allah, sekaligus mengisyaratkan penetapan sifat-sifat yang berkaitan dengannya yang tidak kalah agungnya dan sempurnanya. Misalnya, kamalul quwwah wal qudrah, bahwasanya Allah memiliki kekuasaan dan kekuatan yang maha sempurna. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Maka barang siapa yang mencari rezeki, hendaklah dia mencari kepada Allah yang memiliki semuanya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Dia adalah Ar-Razzaq. Sungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq, di mana Dia menanggung dan mengurus semua rezeki makhluk-makhluknya, dan Dia mengatur untuk makhluk-makhluknya apa yang mereka butuhkan, dan bahkan Ia berikan lebih dari kebutuhan mereka. Dan Dia maha kuat dan lagi maha perkasa. Dan barang siapa yang mencari pujian, hendaklah dia mencari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mencari balasan, hendaklah dia mencari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mencari kemenangan, hendaklah dia mencari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi pada perang Badr, sementara beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun beliau mengangkat kedua tangan beliau tinggi-tinggi dan meminta sejadi-jadinya kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencatatnya dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya, "Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Dan ingatlah ketika kalian meminta pertolongan kepada Allah dan Allah mengabulkannya. Kemudian nama Al-Malik ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha memiliki ilmu yang luas. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama itu juga menunjukkan bahwasanya hikmah Allah itu meliputi segala sesuatu. Aturan Allah, syariat Allah itu memiliki hikmah. Di mata manusia mungkin buruk, namun Allah Ta'ala berfirman, Asa an takrahu say'an wa huwa khairul lakum
wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian, dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala, Dia mengatur semesta alam ini dengan sempurna. Tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa menganulirnya, tidak ada yang bisa mengkritisinya, dan tidak ada yang bisa membantahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala, Dia kasih sayangnya maha meliputi segala sesuatu. Tidak ada satu makhluk pun kecuali dia mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama orang-orang yang beriman, yang dimana mereka mendapatkan kasih sayang khusus dari Allah Subhanahu wa taala, berupa penjagaan, berupa pembelaan dan seterusnya. Maka hadirin rahmati Allah, nama ini yaitu Al-Malik. Dia betul-betul menunjukkan kemahasempurnaan Allah, sehingga hanya kepadanya kita meminta segala sesuatu. Bahkan meminta kemuliaan kita meminta kepada Allah. Wa may yuridul izzata fa lillahil izzatu jami'an. Barang siapa yang mencari kemuliaan, maka carilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beriman kepadanya, dengan mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam dan menjadi orang yang beriman. Kemudian di antara kandungan nama Al-Malik, ayyuhal mu'minun, bahwasanya kita semua adalah milik Allah. Kita semua adalah hamba Allah. Kita semua butuh kepada Allah. Dan kebutuhan kita kepada Allah bukanlah kebutuhan biasa, tapi dia adalah kebutuhan yang sifatnya darurat, yang tanpa Allah kita bukan apa-apa dan kita tidak bisa apa-apa. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semua membutuhkan Allah. Kalian bukan apa-apa tanpa Allah, sementara Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan siapa-siapa, dan Dia Maha terpuji. Iyyasha yudhibkum wa ya'ti bikhalqin jadid. Jika Allah berkehendak, Allah akan membinasakan kalian semua dan mengganti kalian dengan makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Dan itu tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mu'minun, inilah di antara hakikat Allah Subhanahu wa taala yang Allah jelaskan melalui nama-nama dan sifat-sifatnya, sehingga ketika seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama tersebut dan sifat-sifat tersebut, di antaranya yang kita sebut di khutbah ini yaitu Al-Malik, maka dia tidak akan pernah berpaling kepada selain Allah dalam hal apapun, dalam semua kebutuhannya, baik yang kecil apalagi yang besar, dalam semua kondisi. Dia tidak akan pernah meminta kepada selain Allah, dia tidak akan pernah bersandar kepada selain Allah, tapi dia hanya akan menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah, karena dia adalah Al-Malik yang sesungguhnya. Dia adalah penguasa dunia akhirat, dan dia adalah penguasa di langit dan di bumi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibadallah, di khutbah yang pertama kita mengangkat nama Allah Al-Malik yang menunjukkan keagungan Allah. Jika kita memahami satu nama ini saja, maka kita akan mendapatkan pemahaman yang besar bahwasanya hanya Allah sebagai tujuan ibadah kita, hanya Allah tujuan doa-doa kita, dan Allah tidak membutuhkan perantara siapapun. Dan untuk sempurna mempraktikkan hal tersebut, kita membutuhkan perkara yang kedua,
kita membutuhkan pengetahuan yang kedua, yaitu pengetahuan tentang hakikat orang-orang selain Allah, makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang sebagian orang dijadikan sebagai tujuan doa. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ كِتْمِرٍ. Orang-orang yang kalian mintai dari selain Allah, mereka tidak memiliki sesuatu apapun, sedikit pun mereka tidak punya apa-apa, walaupun seukuran kulit atau ari yang tipis, tidak mereka punya. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian meminta kepada mereka, mereka tidak mendengar doa kalian. Jika itu adalah orang-orang yang telah meninggal dunia, maka sesungguhnya orang-orang yang meninggal dunia sudah sangat cukup disibukkan. Jika dia orang soleh, maka dia disibukkan dengan kenikmatan di dalam kubur. Jika mereka selain itu, sesungguhnya mereka sudah cukup disibukkan dengan azab kubur. Dan jika yang dimintai itu berupa malaikat, sesungguhnya para malaikat sudah sangat sibuk dengan ibadah kepada Allah. Walau sami'u mastajabu lakum. Dan seandainya pun mereka mendengar doa kalian, mereka tidak akan pernah bisa mengabulkannya karena mereka tidak memiliki apa-apa. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan nanti pada hari kiamat mereka semua akan mengingkari kesyirikan kalian. Itulah dia hakikat selain Allah, tidak punya apa-apa, tidak bisa menolong dirinya apalagi orang lain. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah, ketika Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, berikan peringatan kepada keluargamu yang dekat-dekat. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan keluarga kerabatnya, lalu beliau naik ke atas bukit Safa, kemudian beliau memperingatkan mereka semua. Di antaranya adalah kepada putrinya sendiri. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah, ankidhi nafsaki minan nar, fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari neraka. Sesungguhnya aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Aku tidak punya kuasa apa-apa di hadapan Allah. Ini diucapkan oleh seorang Sayyidul Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Bukan sekedar pemimpin para wali, tapi pemimpin para nabi dan rasul. Dia berkata kepada Sayyidatu Nisa'il Alamin, pemimpin para wanita dunia di surga, yaitu Fatimah. Beliau mengatakan, wahai Fatimah, aku tidak memiliki kuasa apa-apa. Lalu apa yang bisa dikatakan oleh orang yang bukan siapa-siapa kepada bukan siapa-siapa juga? Jika kita memahami ini, kita akan memahami asingnya Islam di tengah kaum muslimin. Dan kita bisa memahami hakikat tauhid, bahwa tauhid itu kita memahami keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bisa mengetahui hakikat rendahnya selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun syafaat itu hanya diminta dari Allah, tidak diminta dari makhluk. Karena qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah wahai Muhammad, syafaat itu adalah milik Allah semuanya. Dan Allah berfirman tentang syafaat para malaikat, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat nanti di hari kiamat tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Maka kita cari ridha Allah dengan menjalankan tauhid, menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena harta, kekuasaan, keturunan itu tidak akan bermanfaat di hadapan Allah. Karena itulah Nabi SAW sekali lagi berkata kepada putri beliau, wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الإخلاص اللهم إنا نسألك الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا أحوال بلادنا وأحوال بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين. اللهم انصرهم بنصرك يا عزيز ذو انتقام. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا ووفقهم لكل ما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأبعدهم عن بطانة السوء يا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.